berlimpah sumber daya alam itu. Sejak saat itu juga pertanian dan perikanan tidak lagi menjadi komoditas utama, melainkan pariwisata yang telah memainkan peran penting dalam perekonomian Hainan yang sebagian besar berkat pantai tropis dan hutan lebatnya. Itulah mengapa pada Desember 2009 Beijing mengumumkan rencana untuk menetapkan Hainan sebagai destinasi wisata internasional pada tahun 2020. Kabar itu langsung membuat perekonomian Hainan melonjak signifikan dengan peningkatan investasi sebesar 136,9% pada 3 bulan pertama tahun 2010 yang sepertiganya disumbang dari sektor real estate. Harga rumah di Haikou, ibu kota Hainan dan juga Sanya pun melejit begitu ya, menjadi yang paling tinggi seantero Tiongkok selama 3 bulan berturut-turut pada awal tahun 2010. Penjualan properti pun naik hingga 73%. Karena itulah Hainan mencetak rekor kenaikan produk domestik bruto atau PDB tertinggi, yakni 25,1% di antara seluruh provinsi di Tiongkok pada kuartal pertama tahun 2010. 6 tahun kemudian, pada tahun 2016, sektor properti Hainan terus menggeliat. Biro Real Estate Provinsi Hainan melaporkan bahwa penjualan rumah di pulau itu meningkat 44%, sedangkan apartemennya juga naik penjualannya sebesar 15,75%. Makanya dari 20 pengembang properti terkemuka di Tiongkok telah terdapat 18 pengembang yang telah menanamkan investasi di Hainan pada tahun 2016. Direktur Umum Hainan Sunak Properties Co Ltd, Song Lianseng, salah satu pengembang ternama yang berinvestasi di Hainan, menyatakan bahwa investasi properti di Hainan kini berubah dari jangka pendek ke jangka panjang. Itu karena properti di sektor turisme telah berubah fokus dari berlibur singkat menjadi perjalanan wisata panjang. Jika dulu biasanya hingga orang-orang membeli rumah di Hainan itu untuk ya investasi murni aja begitu ya. Tapi sekarang atau kini ya sebagian besar dari mereka membeli rumah untuk berlibur khusus ya. Dan juga bisa jadi tempat tinggal di masa pensiun ataupun jadi hari tua menikmati keindahan Hainan gitu. Dan ataupun untuk orang tua maupun anak-anak mereka. Ini ya. Kalau saya tuh karena saya sekolahnya tuh kan di Jogja Del ya. Pengen juga suatu saat tuh kalau memang ada rezeki gitu hari tua tuh, wah ini di jadi Jogja ya. gitu ya. Padahal saya orang Sumatera nih. Karena gedenya di situ. Nah, pendengar, sektor pariwisata inilah yang hingga saat ini masih memainkan peran penting dalam menopang ekonomi Hainan. Karena dengan pariwisata tampaknya telah mendatangkan berbagai keuntungan dan kemudahan investasi ya, termasuk investasi di bidang properti tadi itu yang disampaikan Adel. Nah, ini menunjukkan bahwa kebijakan zona ekonomi khusus di Hainan merupakan kebijakan yang tepat untuk diterapkan di pulau tersebut. Selain itu, nampaknya label jantung pariwisata nasional atau internasional saja tak cukup ya. Tiongkok masih perlu menaikkan statusnya di mata dunia dengan menjadikan Hainan sebagai lokasi pelabuhan perdagangan bebas atau FTP. Hal itu sebagaimana diumumkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping ya pada April 2018 lalu, bahwasanya akan secara bertahap menjadikan pulau tersebut sebagai zona perdagangan bebas percontohan pada tahun 2020 dan mengubah seluruh pulau menjadi pelabuhan perdagangan bebas pada tahun 2025. Iya, betul. Nah, salah satu rencananya adalah membangun pertukaran komoditas dan perdagangan karbon, energi internasional dan juga pelayaran. Penekanan juga akan diberikan pada pengembangan industri jasa ya, termasuk tadi pariwisata, internet, layanan kesehatan serta penyelenggaraan konferensi dan pameran. Jadi dengan begitu, pihak asing dan perusahaan multinasional tentu tertarik ya untuk mendirikan kantor pusat regional dan internasionalnya, bahkan pabrik mereka di Hainan. Apalagi didukung dengan kebijakan pajak preferensial yang mana barang dan jasa akan dikenakan tarif yang rendah atau bahkan tidak dikenakan tarif sama sekali. Itu kebijakan itu keren ya. Betul. Nah, makanya berkat keunggulan tersebut, Hainan telah menandatangani 159 kontrak dengan perusahaan-perusahaan besar. Bahkan pemerintah Hainan telah menandatangani kontrak dengan 26 perusahaan internasional, termasuk Glovisha Group ya, Merlin Entertain Group, Viacom, IKEA Group, Maple Tree Investment, Evis Budget Group, Star Cruise dan Boehringer Ingelheim pada September 2018.
Ya. Nah, pada bulan dan tahun yang sama, China National Travel Service Group, yakni konglomerat bisnis perjalanan terbesar di Tiongkok, juga merelokasi kantor pusatnya ya dari Beijing ke Haikou. Iya, betul. Pada Oktober 2018, Paitu dan Hainan menandatangani kesepakatan untuk membangun desa ramah lingkungan senilai 10 miliar yuan atau 22 triliun rupiah. Selain itu, kita tahu ya Del ya, bahwa undang-undang untuk pelabuhan perdagangan bebas Hainan telah mulai berlaku secara resmi pada tahun 2021. Dan setelah 1 tahun penerapannya, provinsi tersebut telah mencatat pertumbuhan di berbagai sektor dan PDB provinsi tersebut tumbuh hingga 11,2%. Ya, memang menarik ya transformasi Hainan saat ini begitu, di mana rencana transformasi yang didorong oleh presidensi sendiri ini merupakan rencana multidimensi yang akan mengubah provinsi pulau tersebut menjadi pusat yang dapat menarik investor baik domestik maupun asing, wisatawan dan bisnis. Betul. Itulah mengapa Hainan sedang dalam proses transformasi menjadi apa yang tampaknya merupakan wilayah percontohan untuk kebijakan pembangunan yang paling ambisius. Salah satu hal yang paling menarik tentang proyek ini adalah bahwa pemerintah Tiongkok memanfaatkan sepenuhnya Hainan sebagai sebuah pulau dengan berbagai proyek yang berlangsung di berbagai bagian wilayah tersebut. Kita bisa lihat pendengar misalnya Haikou, kota terbesar dan terpadat saat ini sedang dikembangkan sebagai pusat bisnis inti provinsi tersebut. Proyek yang paling ambisius sejauh ini adalah kawasan ekonomi baru Shantung yang sedang dikembangkan di wilayah seluas sekitar 300 km persegi. Tujuannya yaitu sebagai kawasan fungsi ekologis timur dan kawasan integrasi industri kota barat yang mampu menampung semua bisnis yang ingin membuka kantor serta dengan area klaster untuk komunikasi budaya internasional, inovasi dan kewirausahaan serta pendidikan tinggi dan penelitian. Kawasan ini juga secara strategis dihubungkan dengan pengembangan Bandara Internasional Haikou Meilan yang merupakan salah satu inisiatif utama yang berlangsung di Haikou dan yang telah menjalani proyek perluasan besar-besaran untuk memperbesar kapasitasnya. Betul. Kemudian juga ada Sanya, kota terbesar kedua di pulau itu yang mana secara tradisional selalu menjadi tujuan wisata populer bagi orang Tiongkok dengan pengembangan FTP. Namun pemerintah Tiongkok berupaya mengubahnya menjadi hotspot wisata global. Di tahun 2020, kota ini menyaksikan berdirinya Badan Promosi Pariwisata Sanya yang dalam 2 tahun terakhir telah mendukung perusahaan pariwisata untuk mengembangkan strategi pemasaran dan promosi yang efisien melalui riset pasar dan konsultasi pengembangan. Namun pendengar, tujuan strategis yang paling menarik ini adalah untuk mengubah citra Sanya, tetaplah dengan mengubah kota tersebut menjadi tujuan transit internasional berikutnya di Tiongkok. Dan tentunya untuk mendorong lebih banyak wisatawan internasional menambahkan Hainan ke tujuan perjalanan mereka. Begitu. Ya, jadi, meskipun ini dari industri pariwisata merupakan aspek penting ya dari rencana pembangunan Sanya, dan industri tersebut telah menggandakan pendapatannya dalam 10 tahun terakhir pendengar. Jadi itu bukanlah satu-satunya daya tarik yang dihadirkan dari kota tersebut. Makanya ya, untuk mendiversifikasi ekonomi dan pembangunan Sanya, pemerintah Tiongkok ya Del ya, telah berencana untuk mengembangkan industri manufaktur tingkat tinggi sehingga pariwisata tradisional bukanlah satu-satunya yang ingin diperkuat Hainan. Kota Qinghai saat ini pendengar juga tengah menjalani penerapan kebijakan yang akan mengubah kota tersebut menjadi pusat wisata medis. Terletak di distrik Poao ya, zona wisata medis Hainan bertujuan untuk membangun lingkungan medis yang menarik bagi warga negara asing dan nasional. Kawasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi tujuan wisata medis kelas dunia pada tahun 2030. Nah, sejauh ini zona tersebut telah menjalankan 81 proyek investasi yang berbeda dan 9 lembaga medis. Sementara semua kota ini mengalami perubahan yang penting ya dalam hal lingkungan bisnis dan budaya mereka, semenanjung yang pula yang telah berada di tempat tersebut sejak awal. Nah, untuk kita informasikan ya pendengar, Yangpu adalah lokasi tempat zona pelabuhan yang sebenarnya sedang dibangun. Yangpu telah memiliki pelabuhan terminal internasional yang akan diperluas untuk mendukung FTP atau FTP tadi ya secara efisien. Nah, terminal tersebut telah terhubung dengan sedikitnya 36 rute pelayaran dan berencana untuk memiliki
memiliki akses ke lebih dari 80 rute pada tahun 2025 yang seharusnya menjadi sedikitnya 100 rute pada tahun 2030. Tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk mengubah terminal tersebut yang hingga beberapa waktu lalu merupakan pelabuhan kecil di Tiongkok ya, menjadi aset konektivitas utama untuk FTP dan menjadi pendorong pengembangan bisnis lebih lanjut di wilayah tersebut. Dan meskipun pembangunan ekonomi dan bisnis memegang peran penting ya dalam pembangunan FTP, bukan hanya itu saja aspek yang didorongnya. Aspek penting lain dari pembangunan FTP Hainan adalah yang menyangkut penelitian dan sains. Ya, kota ini tentunya tidak hanya akan menjadi pelabuhan perdagangan bebas yang sukses, tetapi juga akan menjadi pusat baru bagi pembangunan sains internasional, khususnya di bidang sains kelautan dan pertanian berkelanjutan tropis. Betul. Di dekat Sanya yang mengambil namanya dari lokasi tempatnya berada, saat ini sedang dibangun juga Kota Sains dan Teknologi Teluk Yachou. Kota tersebut akan dibagi menjadi 5 bagian, pendengar. Ada Kota Sains dan Teknologi Nanfan, kemudian ada Kota Sains dan Teknologi Laut dalam Sanya, Kota Perguruan Tinggi, Pelabuhan Nansan, dan Pangkalan Transfer Sumber Daya Plasma Nutfah Hewan dan Tumbuhan Global. Saat ini area inti untuk pengembangan teknologi adalah teknologi laut dalam dan industri kelautan, kemudian teknologi industri benih dan pertanian tropis. Nah, mengenai area pertanian, Kota Sains dan Teknologi Nanfan berkat kebijakan yang longgar dan juga strategi investasi telah mengumpulkan total investasinya sebesar 56 miliar yuan atau 126 triliun rupiah. Dan pada tahun 2030, Hainan akan menciptakan lingkungan ekologi terbaik untuk penelitian ilmiah pertanian dengan tingkat daya saing internasional yang tinggi dan keterbukaan untuk industri benih, menjadikan Hainan sebagai Silicon Valley untuk strategi pertanian tropis. Jadi semua pembangunan yang nggak tanggung-tanggung tadi ya, sebagaimana kita sudah jabarkan tadi, dibuat hanya untuk menopang satu tujuan kebijakan, yaitu menjadikan Hainan sebagai pusat pelabuhan perdagangan bebas yang mungkin saja kedepannya bisa menyaingi Hong Kong. Nah inilah ya rahasia pendengar ya, mengapa Tiongkok bisa menjadi negara yang sangat cepat pertumbuhannya, karena Tiongkok tidak tanggung-tanggung dalam membangun sesuatu yang telah ia mulai dan rencanakan, sudah matang gitu ya. Apalagi jika itu demi kesejahteraan rakyat maupun masa depan bangsa dan negaranya. Baik, itu dia pendengar ya, informasi yang dapat kami sampaikan dalam Bincang Indonesia Tiongkok kali ini. Saran dan masukan bisa